Kita sambut Uncle Davin. Thank you, thank you, thank you. Selamat siang, silahkan duduk, silahkan duduk. Pasti parah Gary emang, langsung suruh duduk lagi. Selamat siang semuanya. Selamat siang FLCC. Ini kenapa sih ada gap di sini? Kenapa sih? Ada terangkat tadi ya, orangnya terangkat ya. Hilang tiba-tiba. Apa kabar? Luar biasa baik, terima kasih sudah menjawab. Senang banget dikasih kesempatan lagi. Ternyata setelah gue cek, terakhir gue sharing itu di bulan November 2024. Dan ini ternyata sharing pertama gue di 2025. Very excited, semoga masih diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dengan young people. Cialah, kita kan udah lumayan middle age people nih kita nih, ya kan? Nih young people. Dan gue juga senang ternyata waktu dibagiin bahan ngomongin tentang series potensial ini. Which is ngomongin tentang relationship, salah satu topik kesukaan gue. Dan 3 minggu ke belakang teman-teman belajar banyak soal relationship. Belajar banyak ya. Ian atau Belano, Elisa dan Joyce sudah bawain dengan sangat baik. Dan gue harap gue bisa membawakan sama baiknya dengan mereka. Pasti bisa, no pressure. Yeah. Oke, kalau ngomongin soal relationship teman-teman, gak jauh-jauh dari yang namanya orang baru, bener gak sih? Kita punya teman kita bawa teman nongkrong segala macam, ketemu dengan banyak orang baru. Dan kalau kita udah kenalan sama orang baru, biasanya ngapain? Minta apa sih biasanya kalau ketemu orang baru? Minta duit? Pinjol apa gimana? Enggak dong. Minta sosmednya, bener gak sih? Instagram lu apa gitu kan, paling gampang gitu kan. Mungkin gak langsung tukeran nomor, tapi tukeran Instagram lah at least. Dan lewat Instagram gitu kita bisa langsung ngecek hidup orang tersebut, bener gak sih? Ya kan, kita coba stalking, dan kalau stalking jangan sampai apa? Jangan sampai ke love, double tap gitu kan. Apalagi kalau ke love itu udah foto 3 tahun lalu. Kan ketahuan banget kalau di stalk gitu kan. Beda ke zaman gue dulu belum ada Instagram. Gue pertama kali main sosmed tuh kayaknya Facebook ya. Pertama kali tuh main Facebook, dan di situ kan nggak seaktif Instagram lah. Orang nggak ada story segala macam. Jadi postingnya pun jarang. Jadi kalau untuk kita kenal orang tersebut, pengen tahu info lebih dalam, kita mesti nongkrong sama dia. Mesti nongkrong lebih dari sekali, mesti ngobrol lebih dari sekali. Nggak bisa sekali ketemu langsung tahu apapun tentang hidupnya, nggak bisa. Mesti nongkrong. Kalau sekarang kan kasih Instagrammu, gue tahu masa lalu lu, gitu kan. Gue bisa tahu, kasih aja Instagram lu 10 menit kemudian gue bisa tahu hal-hal yang difavoritin. Warna kesukaan, makanan kesukaan, brand kesukaan dia, brand sepatu gitu kan. Terus bisa tahu lagi apa lagi? Interest, hobi mereka. Mereka tuh hobinya apa sih? Apakah mereka anak bola, anak basket, kesukaannya mungkin hal-hal yang berbau Jepangan gitu kan, wibu otaku, atau die hard K-pop fans. Bisa tahu. Apalagi yang bisa tahu dari Instagramnya. Kita bisa tahu relationship mereka dengan orang sekitar dia. Kita punya mutualan enggak? Ada gak sih teman kita yang temenan sama dia? Ada apa enggak? Terus statusnya gimana? Apakah dia single? Apakah dia sudah punya pacar? Apa gimana? Terus dia tag fotonya siapa aja sih? Siapa sih nge-tag dia? Fotonya apa aja? Ada yang pernah kayak gitu? Gue doang nih. Ya gue stalker sendiri di sini. Oh ada Bekjo, terima kasih. Ya semua kita pasti pernah lah ngecekin atau nge-stalking orang yang baru kita kenal. Tapi one thing for sure, satu hal yang pasti, gak mungkin seseorang tuh posting ini dalam Instagram mereka, at least di first account mereka. Mereka gak mungkin posting inceran mereka. Bayangin nih gue misalnya Davin, gue suka sama cewek, misalnya ada cewek nih, gak tahu namanya Tasya lah pokoknya. Ada cewek ini namanya Tasya, gue suka sama cewek ini, terus gue posting di first account gue. Gak mungkin dong, akan sangat awkward dong, apalagi ntar kalau cewek lihat, waduh makin menjauh tuh jaraknya ya, tidak mendekat, menjauh adanya. Karena sangat creepy. Tapi nggak tahu kalau di second account. Jam sekarang kan orang lebih punya lebih dari satu account, bener gak sih? Yang punya 3 account ada? Di luar akun bisnis ya. Akun kantor kok nggak dihitung. Akun pribadi ada yang lebih punya 3? Ada ya beberapa tadi ya. Kalau di third account posting ya udahlah, nggak kelihatan sama banyak orang. Beda sama orang yang single tadi, yang posting orang incerannya. Kalau orang yang sudah dalam relationship, pacaran, pernikahan, biasa mereka posting, mereka nggak masalah, bener gak sih? Apalagi kalau baru jadian,
Instagram isinya muka 2 orang doang. Ya kan? Mesra banget. Ya kan? Dunia milik berdua. Kayaknya orang lain pasangannya itu jelek. Cuma pacaran gue doang yang paling ganteng dan cantik dan baik. Yang lain jelek gitu kan. Dan mereka bahkan secara intensional nyari captionnya, bener gak sih? Nyari caption bisa 5 menit, 10 menit. Itu baru captionnya loh. Belum milih fotonya. Milih foto dan videonya bisa another 1 jam lagi. Ya kan? Ngecek dulu mana nih poninya kebelah apa enggak. Kalau cewek-cewek. Mana yang tangannya kelihatan gede apa enggak. Gitu kan? Terus udah dipilih, diedit lagi. Bener gak? Dicapcut. Di apa sih? Capcut, CapCut ya. Capcut. Edit video dicapcut gitu kan. Lama lagi, jadi effortnya tuh tinggi lah untuk ngeposting. Kenapa tinggi? Karena kita cuma mau nampilin bagus-bagus doang, bener gak sih? Kita pengen orang lihat tuh hubungan kita bagus, langgeng untuk selama-lamanya. Padahal baru 3 hari jadian gitu kan. Dan sadar gak sadar, kita manusia kalau udah berpacaran atau punya hubungan, kita tuh pengen ada sisi rahasia dalam hubungan kita. Betul gak? Kita gak pengen orang tuh tahu semua seluk-beluk hubungan kita. Udah tampilin bagus-bagus aja. Yang berantem gak usah tampilin. Yang lagi silent treatment gak usah tampilin. Yang lagi ngambek gak usah tampilin. Kenapa kita pengen ada sisi kerahasiaan itu? Mungkin ini alasannya. Yang pertama, kita gak nyaman kalau ada orang lain tahu soal hubungan kita. Mungkin alasannya kita takut ketahuan kita punya panggilan sayang yang norak. Kalau di zaman gue dulu panggilan sayang norak menurut gue ini kalau udah top 5 nih, ini top tier nih nomor 1 paling norak. Di angkatan gue adalah ayah bunda. Ketika saling panggil ayah bunda, geli. No offense untuk kalian yang pakai, mungkin ada yang diem-diem, ya itu gue lagi kok, gak apa-apa ah. Gak mengurangi keselamatan kalian, tapi gue geli. Mohon maaf ya, tapi gue geli ya. Terus mungkin kita juga gak yakin. Ini pacaran baru sebulan, gak yakin nih langgeng apa enggak. Atau mungkin masih dekat aja nih, jadi males lah ngelibatin orang lain, gak usah. Alasan kedua, mungkin kita takut orang-orang terdekat kita tuh gak setuju. Bestie-bestie kita, begitu kita ceritain, gue deket nih sama si Dennis. Misalkan, tahu Dennis siapa. Misalkan gue cewek gitu ya. Wah deketnya sama si Dennis. Mana coba kenalin. Ternyata bestie kalian melihat, si Dennis red flagnya gini. Lihat tuh kebiasaannya. Males, kita kan males ya baru kenal sama orang. Apaan sih langsung di red flag, di judge gitu, males. Gitu, kita takut disapprove sama orang lain. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa kita gak mau melibatkan orang lain. Kita takut dipojok-pojokin. Ditanya-tanya, kalian Valentine ngapain? Kado ulang tahunnya dibeliin apa? Masa bunga cuma setangkai doang? Aduh murah banget. Di pasar lama juga ada. Sekarang di florist dong, yang buke-buke isinya 100 ribuan gitu loh. Buke lu berapa? 2 ribuan? Ya, udah berharga gitu. Terus tanya-tanya, pernah lakuin yang aneh-aneh gak? Udah ngapain aja pacarannya? Kudus gak pacarannya? Ada yang pernah tanya-tanya kayak gitu? Nah, terima kasih Backjoy ya. Mungkin ini baru 3 alasan dari sekian banyak alasan kenapa orang males melibatkan orang lain dalam hubungan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah betul selalu seperti itu? Apakah betul kalau melibatkan orang pasti hubungan kalian berujung rusak, berujung hancur? Let's find out today. Kita hari ini akan belajar dari kitab Amsal. Amsal ditulis sama siapa teman-teman? Salomo. Salomo itu, gue menemukan info menarik bahwa Salomo adalah raja paling bijak yang pernah ada. Gak pernah ada orang yang paling bijak sebelum dia maupun sesudah dia. Dia anak dari siapa? Daud dan Betsheba. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Ini yang menjawab pasti dalam hati Betsheba. Tapi diem aja gitu biar gak kelihatan sok pinter kok. Gak apa-apa. Which is Daud dan Betsheba baru dibahas di minggu lalu, bener gak? Jadi kalau gue boleh bikin jadi simple. Salomo nih anak perselingkuhan. Bener gak sih? Daud dan Salomo ini anak perselingkuhan Daud dengan Betsheba. Tapi kerennya dia menjadi raja paling bijak. Gue mau bilang apa sih? Gue mau bilang bahwa masa lalu lu tidak bisa mendikte masa depanmu. Kita baca langsung ya. Amsal ayatnya yang pasal ke-11, ayatnya ke-14 bilang seperti ini. For lack of guidance, a nation falls.
but victory is won through many advisors. Salomo bilang, kalau suatu bangsa kekurangan penasihat yang bijak, bangsa tersebut berpotensi untuk jatuh dan hancur. Ini maksudnya ngomongin negara kok, enggak. Ini juga berlaku pada hidup kita, terutama hidup kita dalam membangun hubungan. Kalau kita cuman bergantung pada diri kita sendiri, mindset kita sendiri, at some point we are going to fall. Bisa cepat, bisa lambat, but at some point kalau kita cuman udah gue bisa lakuin ini sendiri, we are going to fall. Kenapa? Karena kita pemikiran itu sempit. Karena kita cuma tahu apa yang kita tahu. Gue gak bilang kalian gak cukup pintar dan kalian gak cukup bijaksana untuk mengambil keputusan. Enggak. Tapi kita sebagai manusia suka masuk ke dalam yang namanya echo chamber. Ada yang tahu echo chamber? Echo chamber tuh, bagi yang gak ngerti gue jelasin. Echo tuh artinya gaung, gema. Jadi pantulan suara. Dan chamber ya ruangan gitu ya. Jadi kita seakan-akan hidup di ruangan yang cuma dengar pantulan suara kita doang. Jadi kita cuma dengar apa yang mau kita dengar aja. Kita gak mau dengar pendapat orang lain. Kita gak mau berteman dengan orang yang cara pikirnya berbeda dengan kita. That's echo chamber yang sering kita masuk di dalamnya. Sedangkan kebalikannya, Tuhan pengen kita hidup berkomunitas. That's why FLTC sisinya apa? Campus, community. Tuhan ingin kita hidup berdampingan dengan yang lain. Kenapa sih kok? Kenapa mesti berdampingan? Karena orang lain itu bisa membawa pemikiran yang baru. Selama ini kita mikir A mungkin selama berpacaran. Ternyata ada cara pikir B yang mungkin bisa melihatnya lebih luas, tapi terkadang kita malas dengerinnya. Karena pemikiran B tidak mendukung hubungan ini seakan-akan. Selain itu, fungsi advisor, fungsi orang lain di dalam suatu hubungan, justru dia bisa menjadi pembentuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Dengan mengizinkan orang lain, pemikiran itu tuh di-challenge. Apa iya kayak gini? Apa iya selama ini gue salah? Apa iya mentor gue benar? Apa iya? What if? Selalu di-challenge. Kenapa? Biar apa? Kenapa pemikiran kita harus di-challenge? Supaya kita gak jatuh ke lubang yang sama. Supaya kita bisa ambil keputusan yang lebih baik. Dan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Teman-teman, gue hidup belum terlalu lama. Umur gue tahun ini, Agustus nanti umur gue 34 tahun. Belum terlalu lama. Tapi so far, dalam urusan relationship, sebenarnya lubangnya atau kejatuhan orang tuh di situ-situ doang. Cuman bentuk aja yang lain. Bentuknya beda-beda tipis, tapi masalah utamanya itu doang. Jatuhnya tuh di situ-situ lagi. Tapi entah kenapa tiap kali sudah diperingatkan, awas hati-hati ada lubang di depan. Terima kasih kok, dia jatuh di lubang itu. Entah kenapa, somehow magically manusia seperti itu. Jadi please, inilah yang dimaksud oleh Salomo. Victory is won through many advisors. Fungsi advisor yang lain. Kalian pernah main seperti ini, game seperti ini? Pernah ya? Suruh cari 10 perbedaan, cuma nemu 7. Ya, cuma nemu 8. Ini fungsinya advisors adalah membantu kita mencari blind spot. Ini kalian gak harus main sekarang loh. Kok kayaknya banyak yang dicari gitu ya. Jamurnya warnanya beda nih kayaknya. Gak usah dimainin ya. Fungsi advisor adalah membantu kita melihat blind spot. Maksudnya blind spot gimana kok? 3 minggu ke belakang udah dijelasin bahwa ketika seseorang sedang dalam relationship, ada awan-awan kebodohan yang menutupi kepala mereka. Ada si kering otak itu kayak putus sementara. Orang-orang yang dalam relationship kadang suka melakukan hal-hal yang irasional. Pernah ketemu teman kalian kayak gitu? Kok lu mau sih ngelakuin itu? Ngapain? Lu udah gila ya? Pernah teman kalian kayak gitu? Maka dari itu advisor bisa melihat blind spot. Contoh blind spot apa? Contoh pertama dari blind spot yang sering kita miss. Apakah hubungan yang kita punya membawa kita semakin dekat sama Tuhan apa enggak? Kok semenjak pacaran jadi gak pernah ke gereja lagi? Kok semenjak pacaran malah gak pernah pelayanan lagi? Biasanya rajin doa fajar, kok sekarang pacaran gak pernah datang doa fajar? Saya juga belum rajin by the way. Ngantuk.
Itu kadang blind spot yang sering kita nggak sadari. Blind spot kedua, apa sih? Blind spot kedua, apakah pacaran tersebut atau hubungan tersebut justru menahan potensial kita? Orang yang biasanya sering melayani, malah nggak pernah pelayanan lagi. Orang yang biasanya achieve di kerja gitu ya, achievementnya banyak. Kok semenjak ini kerjanya jadi biasa-biasa aja? Malah lebih sibuk nolongin pacarnya apa gimana. Bantuin pacarnya transfer bulan. Atau contoh blind spot yang ketiga, advisors atau orang-orang yang lebih tua, mentor kita bisa, apakah ternyata pasangan kita abusive apa enggak? Terkadang orang yang dalam relationship, mereka nggak sadar kalau mereka lagi di-abuse oleh pasangannya. Biasanya mereka membelanya dalam bentuk, ini bentuk pengorbananku kok untuk pacarku. Aku rela kok, aku rela transferin dia kan dia lagi susah cuma nyari kerjanya kok. Kantor lagi bermasalah, nggak apa-apa kok, aku bantuin dia dulu. Tapi bantuinnya 2 tahun berturut-turut. Terkadang kita nggak sadar kita sedang di-abuse oleh pasangan kita. Itu baru sedikit, baru 3 dari ratusan hal blind spot yang bisa kita nggak sadarin terjadi. Kenapa mereka bisa lihat? Simply karena mereka lebih tua, kayak gua, lebih tua, jauh lebih tua dibandingin anak-anak di sini. Mungkin mereka pernah mengalami hal yang sama, mereka pernah jatuh di lubang yang sama, atau mereka pernah menyelesaikan masalah yang sejenis. So without people who make you better, you can miss out on what's best. Libatkan orang-orang terdekat teman-teman. Kalau pacaran, ini pesan dari kakak nih ya. Kalau pacaran, jangan eksklusif. Jangan berdua mulu. Ajak teman-teman terdekat kalian, ajak keluarga kalian. Biar apa kok? Kan gak asik nonton ber-15, yang gak ber-15 juga gitu loh. Susah ya janjiannya 15 orang ya. Apa gunanya ngajak orang? Gunanya adalah teman-temanmu mencintaimu dengan tulus. Orang tuamu mencintaimu dengan tulus. Gebetanmu ada maunya. Bagus kalau dia pengen serius. Kalau dia cuma pengen tubuhmu. Kalau dia cuma pengen dompetmu. Emang khotbah hari ini judulnya Jadi please ajak teman-teman dan keluargamu. Karena mereka bisa ngecek ini red flag beneran apa enggak. Terkadang kan lagi-lagi awan kebodohan bisa bikin suatu yang red flag jadi kayak enggak, ini hijau nih kayaknya nih. Karena ditutupi oleh awan-awan kebodohan tadi. That's why kita di FLCC selalu encourage, please terbuka dengan SGL teman-teman. Kita tuh bukan mau kepo-kepo ya. Jujur aja, gue SGL, gue mentor walaupun bukan di tempat ini lagi. Tapi kita pun SGL masalah hidup kita udah banyak. Ya, kita nggak mau tambahan masalah lagi, pusing. Ya, SGL kayak meneriakan hati ya, betul. Ngurusin orang tuh pusing, bener deh. Tapi please, motivasi kita cuma satu, kita sayang sama kalian. We love you. Bener, nggak ada motivasi lagi. Kita nggak pengen kalian tuh mengalami patah hati. Patah hati kan nggak enak ya. Gue sendiri pernah mengalami patah hati. Nanti gue cerita di akhir. Cie. Dan bagusnya lagi, SGL kita itu diperlengkapi dengan nilai-nilai kebenaran. Firman Tuhan. Kreator TikTok belum tentu. Right? Gue ya walaupun gue udah tua, gue main TikTok lah. Gue ngikutin tren lah, at least gue tahu lah dikit-dikit ya. Walaupun kadang suka telat trennya. Tapi di TikTok banyak banget kan kreator yang bahas soal relationship. Ya kan, gimana cara cowok gue nge-treat gue, princess treatment, bla 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 bla. Kita gak pernah tahu basis dia tuh apa teman-teman. Dari 1000 mungkin yang beneran bagus cuman 10. Mungkin yang berbasis kebenaran, sisanya berbasis kekayaan, seberapa ganteng, cakep ceweknya, cowoknya. Cuman di permukaan aja. Mereka gak pernah masuk ke dalam level kedalaman yang seharusnya. Jadi jangan sampai ketuker. Kreator TikTok didengerin, SGL gak didengerin. Please dibalik, please terbuka.
Karena kita nggak mau potensi kalian, waktu kalian terbuang dalam hal yang sia-sia. Ngomong-ngomong soal advisors, hari ini biarkan Om, tadi kakak sekarang Om. Biarkan Om, izinkan Om ngasih beberapa advice buat teman-teman, boleh ya? Dan ini bukan masalah boleh nggak boleh, bukan itu. Tapi ini mindset yang gua rasa kalian harus punya di masa muda kalian. Yang pertama, oh lo aja, oke. Boleh? Yang pertama, you don't need dating to be happy. Kalian gak perlu pacaran untuk happy. Kalian gak perlu married, menikah untuk happy. Please. Malah gue pernah ketemu dengan orang-orang yang sudah menikah, sudah pacaran, malah menjadi tidak saya happy dulu. Yang biasanya ceria, biasa sering posting, sekarang malah diikat oleh pasangannya. Gak boleh ketemu sama teman-temannya, cuman boleh sama dia. Ada banget. Malah saran gue, kalau kalian adalah pribadi yang tidak happy dan kalian berpacaran dengan orang yang happy, kalian sedang mengganggu kebahagiaan orang tersebut. Prinsipnya prinsip telur dadar teman-teman. Namanya jamet banget ya, prinsip telur dadar. Tapi ketika ada telur yang bagus dicampur dengan telur yang busuk, lalu lo harus bikin telur dadar, jadilah telur dadar yang busuk. Jadi hal yang jelek overpower hal yang bagus. Jadi make sure kalian menjadi telur yang bagus dulu dibandingkan telur yang busuk mencari telur yang bagus. Prinsip telur dadar, itu yang pertama. Advice nomor 2. Dating or marriage is not a rescue mission. Wow, maksudnya gimana kok rescue mission? Jangan pernah berpikir bahwa dengan berpacaran atau menikah, kalian bisa menolong orang yang sedang dalam keterikatan, adiksi atau punya masalah. Jangan pernah. Prinsip yang kedua, prinsip trailer film. Trailer film itu kan potongan klip-klip dari sebuah film utuh. Mereka bakal pilih hal-hal yang paling menarik, bener gak sih? Hal paling menarik, hal paling bagus dari film digabungin jadi satu menit, 2 menit dalam satu klip. Kalau trailernya ya jelek, 95-100% filmnya pasti jelek. Tapi entah kenapa manusia tuh udah tahu trailer jelek. Di situ iman mereka naik, meningkat imannya. Aku percaya tidak ada yang mustahil dalam Tuhan Yesus. Tuhan bisa mengubah film ini menjadi box office. Gak mungkin. Berharap Captain America Brave New World menjadi seperti Captain America yang awal gitu. Sulit gitu ya. Sorry Marvel fans. Bagus filmnya. Aku cinta Marvel. Bagus. Ya, please biarkan orangnya melalui proses dulu. Kita bantu secukupnya. Kita lihat nih orang berhasil apa enggak. Nggak usah dipacarin dulu. Repot, capek, repot. Advice nomor 3 dari Om. It takes a village when you get heartbroken. Teman-teman pernah gak terjebak dalam kemacetan yang panjang banget? Pernah ya pasti. Setelah teman-teman lewatin kemacetan itu, ternyata penyebab kemacetannya adalah kecelakaan. Setelah titik kecelakaan itu lewat, langsung lancar tuh. Bener gak sih? Terus kita ngomong apa? Gini doang. Bener gak? Sama seperti itu ketika kita mengalami kegagalan dalam hubungan. Kita pikir yang pusing kita doang. Tapi nyatanya semua orang sekitar teman-teman tuh repot. Orang tuamu repot. Bestie kalian repot. SGL kalian repot. Anjing kalian repot, kucing kalian repot. Semua orang repot. Tiba-tiba, kok ini anak gue tiba-tiba gak mau makan, gak mau minum, ngunci dirinya di kamar, udah 72 jam. Berlebihan ya. Tapi maksudnya ortunya repot, bingung dong. Kenapa anak gue kemarin fine-fine aja. Terus tiba-tiba kalian suka posting quotes-quotes sedih, quotes-quotes patah hati. Postingan Instagram berkurang 30%. Ya kan? Lah kemarin postingan mesin kok hilang?
Bestie kalian bingung, lu kenapa gitu. Repot. Anjing kalian gak punya emosi yang dikeluarkan. Marahin anjing kalian, dasar anjing. Karena gak punya media lain untuk mengeluarkan emosi. Jadi semuanya repot. That's why, please, kita gak pengen kalian patah hati. Sesimpel itu aja, karena patah hati gak enak. Advice berikutnya. Love is not a feeling. Love is a choice. Cinta bukan perasaan, cinta berpusat pada kehendak. Cinta tuh bisa diperintahkan teman-teman. Coba tanya, kalau teman-teman punya kesempatan, coba tanya sama bonyok kalian, sama kakek nenek kalau masih lengkap gitu ya. Sama orang-orang yang sudah menikah lama, puluhan tahun. Coba tanya sama mereka. Misalkan sama bonyok gitu ya, "Pah, Mah, kalian tuh api cintanya masih sama gak sih kayak kalian waktu pertama pacaran?" Kemungkinan besar jawabannya pasti tidak. Udah pasti enggak, pasti beda. Kalau dulu kan baru pacaran pintu mobil dibukain gitu kan mungkin. Ntar udah tutupin lagi, kursi mau duduk digeserin. Coba pacaran 5 tahun gak ada. Gak ada. Terus kenapa mereka bisa bertahan segitu lama? Karena mereka memutuskan untuk mengasihi pasangannya whatever happens. Cinta bisa diperintahkan. Maka dari itu Tuhan bilang, apa perintah Tuhan yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Maka cinta, kasih bisa diperintahkan. Di Alkitab pun dibilang, cintailah musuhmu. Kalau cinta berbasis pada perasaan, gimana caranya bisa mencintai musuhmu? Nggak bisa. Ada juga kita pasti pengen balas kelakuan musuh kita, bener gak sih? Maka dari itu, kalian harus sadar, love is not a feeling, love is a choice. Saran berikutnya, love is not lust. Jangan terbuai dengan film-film Hollywood yang baru nongkrong, ketemu di klub, ya kan? Cacet, pulang, tiba-tiba besok udah pagi aja pokoknya, terus bangun-bangun jadian. Jangan mau terbuai dengan istilah instant intimacy. Main dating app salah gak kok? Enggak. It's a great tool buat orang-orang yang udah seumur gua misalkan, ataupun orang-orang yang circle pertemanannya gak banyak, dating app is great. Tapi masalahnya apa yang kalian lakukan dengan dating app is another story. Apakah kalian cuman chat di dating app, sebentar pindah ke WhatsApp, ya kan? Habis itu sekali ketemu, 3 kali ketemu kopdar, tahu kopdar gak sih? Kopi darat, ya. Ketemu gitu ya, dating onsite. Terus dating onsite kayak ibadah ya. Dating offline sama aja ya. Sama aja. Terus langsung jadian. Terkesima dengan pesonanya dalam 3 kali pertemuan. Please. Karena ada seorang pastor bernama Preston Morrison bilang seperti ini. Lust require your eyes to be open, but intimacy require your eyes to be closed. Seumur hidup kita udah terbiasa nih, mata jasmani kita tuh udah terlatih. Melihat mana yang cantik, ganteng, gampang. Melihat yang dompetnya tebal, gampang. Tapi apa yang bisa kalian lihat ketika kalian menutup mata kalian, itu jauh lebih penting. Apa yang mata rohani kalian lihat dari pasanganmu saat ini, itu lebih penting daripada apa yang dia miliki secara jasmani saat ini. So, latih mata rohani kalian. Saran terakhir. Boundaries are important. Dan di sini gue ngomong batasan yang menyangkut kekudusan. Kenapa kita mesti kudus? Karena firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Gue yakin setiap dari kita pengen hubungan yang kita punya itu diberkati Tuhan, right? Kita pengen hubungan kita mengalami janji Tuhan. Maka harga yang harus dibayar satu-satunya adalah kekudusan. Dan untungnya lagi, keuntungan kalau kita bisa menjaga kekudusan adalah kita gak harus berurusan dengan rasa bersalah. Kita gak harus berurusan dengan rasa malu. Dan kita gak perlu nutupin hubungan kita dari orang lain. Karena yang semua terbuka, hidup transparan.
Kayak akuarium, lu bisa, what you see is what you get. Nggak ada yang tutupin. Coba kalau sebaliknya, kita sudah pernah melakukan apa hal yang berdosa dengan pasangan kita. Pasti kita akan berusaha gimana caranya supaya orang nggak bisa mencium ini. Bener gak sih? Kita akan berusaha gimana nih supaya orang lain nggak tahu. Emang ada kok di Alkitab ngomongin soal batasan berpacaran. Nggak ada. Secara gamblang nggak ada. Tapi Tuhan dan Alkitab mengajarkan yang namanya pengendalian diri. Dan in fact salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Contohnya, Adam di Taman Eden. Adam di Taman Eden dia bisa makan seluruh buah di taman itu kecuali satu buah. Ada ratusan, ribuan buah, dia cuma gak boleh makan satu. Batasan yang sangat gampang. Kalau buat gue pribadi batasannya sangat gampang. Tuhan ingin Adam mengendalikan diri di sini. Tapi kita sama-sama tahu ujung-ujungnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maksudnya gimana kok? Maksudnya begini, apapun aktivitas yang bisa bikin teman-teman kehilangan pengendalian diri, jangan lakukan itu. Kalau pegangan tangan atau gandengan membuat teman-teman pikiran terbang kemana-mana dan ada reaksi fisik yang terjadi, hai kalian para laki-laki, maka jangan lakukan itu. Kalau berpelukan membuat pikiran kalian terbang kemana-mana dan membayangkan yang lain, dan meningkatkan hawa nafsu kalian, maka jangan lakukan. Sesimpel itu. Jadi kalau teman-teman pernah dengar di FL, nggak boleh kalau pacaran nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh berpelukan. Isunya tuh bukan di pegangan tangan dan berpelukannya, bukan. Isunya adalah what happens after that. Siapa yang berani menjamin setelah sering berpelukan nggak bakal next levelnya berciuman? Siapa yang berani jamin? Siapa yang berani jamin setelah misalnya kalian berciuman gak bakal lanjut ke seks? Siapa yang berani jamin? Gak ada. Tapi kalau kalian bisa menjaga itu, menaruh batasan itu, kemungkinan besar kekudusan hubungan kalian akan terjaga. That's why kendalikan diri kalian. Itu beberapa advice dari Om saat ini. Dan untuk menutup hari ini teman-teman, gue mau cerita tentang kehidupan gue sedikit. Mungkin teman-teman ada yang tahu maupun yang belum tahu, gue seumur hidup pacaran cuma sekali. Gak usah. Tadi kan udah jam 9, udah gak usah dikeren, gak usah. Gue pacaran cuma sekali. Di umur gue yang 27 tahun. Tua ya? Tua gak? Enggak ya? Gue pacaran cuma sekali, tapi bukan berarti gue gak pernah dekat sama cewek lain. Pernah. Anggap aja cewek ini namanya Jenny. Anggap aja cewek ini Jenny. Ketika gue dekat sama si Jenny, gue udah diajarin sama mentor gue. Mentor gue Sam, sama kayak Johes, next gen pastor kita. Udah diajarin cara PDKT yang benar begini, oke. Cara kalau ngobrol sama cewek yang tipe ini begini, oke. Jangan berduaan ya, oke siap bos. Secara teori hafal. Secara teori udah nempel di otak. Gue ajarin ke menti-menti gue. Tapi secara praktek, nol besar. Gue tembus semua batasan itu. Ada pagar gue loncatin. Kalau gue bawa mobil gue tabrak tuh pagar. Nakal. Davinan nakal. Dalam hal ini ya. Gue mencoba bermain-main dengan batasan yang sebenarnya udah diajarin. Bermain-main. Gue coba ngakalin dengan kreativitas gue. Dibilang gak boleh berduaan kan? Oke, gue ajak bertiga teman gue. Tapi gue pulangin dulu satu. Nah udah berduaan kan? Gue ajak yang jauh. Mau antar ke BSD nih, ke Bandung dulu gitu. Jauh banget kan? Ya gak apa-apa. Terus lapor sama mentornya apa? Iya gue pergi bertiga kok. Udah manakal, ditambah tidak transparan kepada mentor. Kan gak bohong kok, mengurangi informasi doang. Ya kan? Yang diceritain dari 100% cuma 20%. Yang aman-aman aja. Jadi gak bakal dimarahin mentor. Ada yang pernah? Saya. Hasilnya apa? Hubungan gue, PDKT gue dengan si Jenny. Berujung gagal. Gagal. Itu kayaknya patah hati pertama gue dalam hidup gue kayaknya. Oh ternyata patah hati kayak gini rasanya. Keselnya sampai ke ubun-ubun. Kesel banget. Kayaknya
tenaga kita, waktu kita, uang kita yang udah kita keluarin tuh gak dapat feedbacknya. Ketika ekspektasi kita gak ketemu dengan realita, itu kan yang bikin kita kesel. Bener gak sih? Capek. Gue udah berusaha nih, at least menurut gue ya, gue udah berusaha, udah capek nih, gue gak pernah kayak gini sama cewek lain. Tapi gagal. Keselnya setengah mati. Baru setelah udah gagal, setelah udah kesel, baru gue cerita 100% terbuka sama mentor gue. Di situ gue dievaluasi. Ya lu kenapa begini, kenapa begitu, harusnya jangan begini, lu harusnya begitu. Evaluasi. Pelajaran yang sangat mahal teman-teman. Dan efeknya apa patah hati? Buat gue pribadi, butuh 1 tahun gue untuk recover. Butuh 1 tahun untuk gue baru mau deketin cewek lagi. Gue juga tahu ada beberapa orang yang butuh lebih banyak waktu untuk bisa recover. Ada teman-teman gue yang mereka tidak recover. Mereka recover dengan menyukai sesama jenis. Gue nggak bilang bahwa ini pasti terjadi, tapi kita di sini SGL, kita di sini para mentor, kita pengen mengurangi probabilitas kalian mengalami patah hati. Karena harganya terlalu mahal, terlalu sedih. Biarkan kami para mentor yang udah kecemplung duluan ini menjadi bukti bahwa kalian gak perlu kecemplung dulu untuk punya hubungan yang bagus. Biarkan kami kecemplung duluan. So please, terbuka sama mentor kalian. Terbuka dengan orang-orang yang kalian percaya. Terbuka dengan orang tua kalian. Karena basicnya sama. We love you. Itu aja dari gua hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menjalin hubungan teman-teman di masa depan. Let's stand up, mari kita berdoa. Kita berdoa ya, Bapak terima kasih kalau kami boleh 1 minggu lagi di series Potential ini belajar tentang relationship, bagaimana membangun hubungan yang berbasis firman Tuhan. Tuhan biarkan pengajaran selama 4 minggu ini menjadi foundation kami bagaimana kami membangun hubungan dengan orang lain. Kami gak mau diajarkan oleh dunia, kami gak mau diajarkan oleh nilai-nilai yang tidak jelas asal dari mana, tapi biarkan firman Tuhan menjadi fondasi kami dalam membangun hubungan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak di sini, setiap orang yang hadir di sini, biar mereka bisa mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang bukan bring them down, tapi pasangan hidup yang bring them up. Pasangan yang hidup bisa men-unlock potensial maksimal mereka Tuhan, dan bukan menahan potensial mereka. Kami percaya Tuhan bisa berikan yang terbaik. Biarkan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami gak mau ngatur Tuhan, tapi biarkan kami mau serahkan pasangan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bantu kami mencapai potensi maksimal kami Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan hidup kami, masa muda kami dari sekarang sampai selamanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama angkat kedua tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, kuliahmu, biar apapun yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil sesuai dengan rencananya. Kau akan menjadi terang dan garam kemanapun kau melangkah, kau akan memancarkan sinar Yesus. Biar berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati dan percaya sama-sama kita katakan, amin.